Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya, yang menguasai, yang memiliki, yang menentukan. Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya adalah milik Allah, semuanya ada dalam genggaman Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hidup di dunia hanya mampir sebentar. Jadi begini adik-adik, ini penting sekali untuk kita pahami ya, bahwa hidup di dunia ini hanya mampir sebentar. Semua yang hadir ini semuanya dalam antrian menunggu jemputan malaikat maut. Ingat surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Kapan ditetapkan ajal kita? Maju deh. Yang baru duduk maju, yang belakang terhalang tuh ibu-ibu. Ya. Bagus sekali kalau kita duduk tidak ada yang terhalang oleh kita. 120 hari di rahim ibu sudah dicatat nih. Ada 3 rahasia kematian, 1 waktu sudah ditetapkan. 2 tempat kita akan datang ke tempat kita meninggal. 3 cara. Jadi perayaan ulang tahun itu aslinya perayaan mendekati kematian ya. Maka kalau perlu bukan dirayakan tapi didoakan saja. Karena aslinya makin dekat dengan mati. Apakah kita tua? Belum tentu. Adik saya usia 25 sudah meninggal. Belum tentu tua. Tidak ada jaminan kita tua. Yang ketiga cara. 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Adik-adik pernah dengar Sukhoi, pesawat Sukhoi dari Rusia pada suatu waktu datang ke Indonesia. Ini Sukhoi yang baru. Mau jual pesawat Sukhoi ke Indonesia. Lalu dalam tes terbang nabrak Gunung Salak. Dalam pandangan iman ini tidak aneh. Lahir di Rusia itu pilot, meninggalnya dicatat oleh Allah di Gunung Salak. Maka datang dari Rusia jauh-jauh menuju tempat kematiannya dan menjemput orang Indonesia yang memang bakal dicabut nyawanya di Gunung Salak. Nanti ke sana. Yang bakal meninggal di laut nanti terbanglah ke sana. Pesawatnya jatuh di laut. Sama, setiap orang akan mendatangi tempat kematian. Dan caranya Allah yang tentukan. Tugas kita adalah bagaimana kapanpun, dimanapun, cara apapun husnul khotimah. Itu aja. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup ini pasti mati. Dan bagi manusia dunia adalah tempatnya ujian. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi dunia ini ujian sepenuhnya. Keburukan dan kebaikan. Sakit ujian, sehat jawab ujian. Tidak punya uang ujian, banyak uang ujian, tidak punya jabatan punya jabatan
followersnya cuma 5, follower 5 juta, tebak ujian mana yang lebih berat? Kan? Apa ujian yang berat itu yang bagaimana? Ujian yang berat adalah ujian yang paling mudah membuat kita lupa kepada Allah, yang paling mudah kita kalah oleh nafsu kita. Penjahat banyakan mana? Penjahat yang sakit, penjahat yang sehat? Kan? Jawab. Sekarang begal, dia encok, kemudian lagi migrain dan asam urat lagi. Mau ngebegal gimana, dia jalan aja susah. Betul. Sekarang koruptor, banyak mana koruptor sakit, koruptor sehat? Coba pikun, ya nggak koruptornya? Dia lupa, dia korupsi duitnya sendiri. Orang berzina itu banyaknya sehat, karena kalau sakit. Mana yang lebih berat ujiannya? Punya jabatan atau tidak punya jabatan? Ayo, orang kalau punya jabatan bisa berpeluang berbuat zolim, bisa korupsi. Yang tidak punya jabatan, peluangnya tidak ada. Mana yang lebih berat ujiannya? Yang banyak followersnya atau yang followersnya dirinya sendiri? Oh, banyak follower bisa jadi rakon, raja konten, atau mabkon, mabok konten. Semuanya dijadikan konten. Neneknya sedang tidur, konten, ya. Bukan tidak boleh bikin konten, tapi bisa menuhankan followers. Sibuk membaca komen, kalau ada yang menyakitkan, sakit hati, capek itu, ya. Loh, sendiri punya medsos, punya, saya juga medsos, tapi yang ngelola tim. Gak pusing mau viral mau tidak, gak penting. Yang penting isinya mudah-mudahan Allah suka, dan segitu aja. Kalau memang Allah kehendaki viral, pasti viral sendiri. Kalau enggak, ya enggak, tenang saja. Enggak viral, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting jadi pahala. Tapi tetap viral ada. Ya, suatu saat mau ceramah, undangan Ustadz Am Amiruddin, jalan macet ke gunung jauh. Lalu turun dari motor, karena pakai mobil sudah tidak bisa. Motor juga macet, jadi ikut merapikan jalan. Nggak tahu gimana, tiba-tiba bereng kemana-mana. Begitulah sepertinya. Padahal cuma berapa menit aja. Jadi ujian itu. Merasa atau tidak. Mana yang berat? Ujiannya yang cakep atau yang biasa aja? Yang suka tepos yang mana? Tahu tepos? Tebar pesona, bah. Ya. Yang suka tebar pesona, yang merasa cakep lah. Kalau kita mau apa yang ditepesonain, ya. Tebak. Yang berpeluang ujub, yang badannya bagus atau yang kurang ideal? Yang suka pamer-pamer badan itu. Jadi betul-betul hati-hati. Kita merasa diberi kelebihan itu nikmat, padahal itulah ujian yang lebih berat. Mana yang lebih berat ujiannya? Yang pintar atau yang biasa aja? Oh, mana yang lebih berat ujiannya? S1, S2, S3. Orang banyak merasa makin tinggi pendidikan tuh makin sukses, padahal makin berat ujiannya. Mana yang suka nunggu paket, yang tidak punya uang, yang banyak uang?
artinya hidup ini ujian. Maka adik-adik jangan sampai lupa ya, kuliah di dalam dan di luar negeri, swasta dan negeri itu ujian semuanya. Mana yang banyak gagal, yaitu yang dia tidak hati-hati. Nah, ujian hidup ini bagaimana cara menyikapinya? Dengar, ini penting adik-adik sekalian. Ujian itu akan mudah dijalanin kalau tahu jawabannya. Benar? Yang bahaya dalam hidup ini persoalannya atau jawabannya. Gini. Orang tidak lulus ujian karena soal atau karena jawaban. Itu yang penting. Jadi jangan takut. Wah, kalau gitu saya nggak mau jadi presiden, saya mau jadi orang kaya, saya nggak mau terkenal. Itu nanti yang ngatur itu Allah. Casing itu dibagikan oleh Allah. Yang penting lulus. Iya kan? Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Nah, supaya jawabannya benar bagaimana? Kalau sekolah ulangan pengen nilai bagus, harus belajar kerjain sendiri. Tapi kalau ujian hidup beda. Apa bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah? Kalau ujian sekolah itu soal diserahkan ke guru, kita dikeluarin. Bu guru, engkaulah yang membuat soal ini. Engkau tahu semua soal ini dan semua jawabannya. Sedangkan engkau adalah guru yang baik hati, cerdas, penolong. Saya serahkan soal ulangan ini. Tolong kerjakan sepenuhnya. Jangan biarkan saya mengisi satupun. Apa jawaban guru? Baiklah, keluar kamu ya. Tapi kalau hidup beda lagi, Pak. Kalau diberi cobaan hidup, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Duhai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun. Birahmatika, dengan rahmatmu astaghits, tolong saya. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Itu doa yang diberikan Rasulullah kepada putrinya Siti Fatimah. Fatimah sebetulnya nggak pakai Siti ya, radhiyallahu anha. Nah, jadi dek, jangan takut. Ada misalkan takdirnya jadi presiden atau jadi wapres ya, mau jadi apa? Bapak mau jadi amin? Oh ngaminin itu ya. Misalkan bapak jadi presiden keluarga ya. Kalau memang takdirnya ada, jadi dia. Kan semua yang menentukan itu Allah. Ini kayak yang lagi ceramah ini, kan nggak pernah kepikir bekal begini, enggak Pak. Beda dengan cita-cita. Cita-cita mah nggak begini, tapi yang terjadi lebih baik. Ini juga ujian. Apakah jadi kiai yang ngajak orang ke Allah, atau kiai error yang hanya ya begitulah. Nah, caranya bagaimana? Deketin Allah supaya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bekal nolong dari mana aja. Jadinya menghadapi hidup ini kuncinya bukan pintar saja, bukan kuat saja, kuncinya takwa. Kalau kita takwa, kita disukai Allah. Allah yang ngasih soal,
nanti Allah yang bimbing. Jadi setiap ujian tuh naik, ujian tuh dosanya gugur, dengan ujian pahala melingkar, dengan ujian naik derajat gitu. Allah yang ngasih soal, tinggal kembalikan ke Allah gitu. Wah gimana ya kan ada yang nanya tuh dulu santri, nanti saya kalau udah selesai kuliah kira-kira dapat kerjaan tidak? Loh tidak tahu, emang saudara bakal lulus? Ya enggak, siapa tahu meninggal semester 5 kan nggak tahu, benar. Jadi gimana katanya tahun-tahun yang akan datang ini ada nih ya para pelajar, nanti ada AI. Sekarang pintar banget itu. Ada asisten pribadi yang luar biasa. Berapa banyak lapangan kerja yang akan tergantikan oleh AI ini. Bahkan AI ini sekarang masih rada-rada bolot dikit. Ke depan ini saya ceramah, enggak ceramah sama sekali, bisa ceramah. Wajahnya sama, suaranya sama, gerakannya sama. Sekarang juga Agim udah keluar tuh yang fake-nya, palsunya, jualan obat nggak bonafit pisan. Apa saya kan jadi jualan apa, obat rematik? Nggak kira-kira kiai dagang obat rematik, apalagi Mama Dede jualan garam, ya kan? Itu palsu. Nah ke depan akan lebih canggih lagi, nauzubillah, bisa fitnah keluar. Itu entrum Presiden Amerika lagi ngejilatin kakinya Mas itu Elon, dibuat palsu. Gimana masa depan bisa gawat, bisa difitnah. Orang bisa difitnah nggak berpakaian padahal bukan dia. Jangan takut, ada Allah yang menguasai segala kejadian. Kalau kita dijaga Allah, orang mau ngakalin gak bisa. Semua kejadian hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Gimana kalau kita difitnah padahal kita tidak? Tenang saja. Tapi saya dicaci maki, gak ada kalau kita nggak salah ya tenang, itu ujiannya memang. Saya juga ujiannya itu dagang obat sendi ya. Caranya gimana ya? Tobatlah. Siapa tahu Allah takdirkan itu karena dosa saya dulu waktu dagang ya. Mungkin terlalu gede untungnya. Tidak ada kejadian sia-sia. Jadi jangan takut. Katanya masa depan situasi ekonomi akan sulit. Tenang saja. Pertama, saudara belum tentu hidup ya. Yang kedua, kalaupun hidup ada Allah. Yang penting takwa. Jelas adik-adik sekalian? Boleh nggak sih pengen jadi panglima? Ya boleh, panglima bertakwa. Jenderal Sudirman 29 tahun sampai sekarang seluruh Indonesia menghormati. Beliau selalu jaga wudhu. Selain senjata, tahu tidak adik-adik yang dibawa terus oleh Jenderal Sudirman kemana-mana? Apa? Terompah, Pak. Selain Quran juga insya Allah ya. Terompah untuk berwudhu. Berapa banyak jenderal sekarang yang sudah jadi hina dina padahal masih berpangkat? Penyebabnya kurang takwa. Ada yang di penjara, ibu-ibu menjadi memiliki jabatan, kemudian tergelincir, ditangkap, dihukum, di penjara. Keluar dari penjara, orang-orang berlomba-lomba mengundang beliau, meminta nasihatnya. Takwa bisa mengubah narapidana jadi mulia. Benar? Makanya solusi hidup ini apa? Takwa. Yang ketiga, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Jadi semua ini akan dihisab. Adik-adik jangan silau ya. Itu punya mobil Ferrari misalkan. Yang itu Lamborghini, nggak boleh nyebut merek ya.
Yang ini CMW. Kalau itu kan sebelumnya B ada, ini CMW. Itu mercai ya. Misalkan, bolehkah kita ini mau ngapain? Lihat mobil bagus, bukan tidak boleh punya. Kerennya sebentar di dunia, di akhirat dihisab. Semuanya Pak dihisab. Duh, pas ceramah gini langsung saya jadi ingat barang-barang yang ada nih, pasti dihisab. Jadi kita tidak usah silau dengan rezeki orang, jabatan orang, karir orang, karena yang penting yang punya kita aja bisa dipertanggungjawabkan. Betul? Baik, berikut ini apa yang terpenting supaya lulus ya. Apa nih supaya sukses ini, apa yang paling penting? Adalah la ilaha illallah, tauhid. Jadi misi para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW adalah tauhid. Ini deh, adik-adik, kalau tauhidnya mantap, selamat. Apa sih tauhid itu? Dari wahada, dari bahasa Arab. Wahada ini adalah menjadikan satu. Ulama mencoba menjelaskan ada tiga. Satu, tauhid rububiyah. Jadi tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah. Caranya gini nih deh, kayak meja ini, misal banyak barang. Yang pertama adalah la, itu menafikan, ditiadakan. Baru mengisbatkan, menetapkan cuma satu, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik dari semesta alam ini selain Allah. Jadi semua adalah ciptaan Allah. Ada yang jelek? Ada yang jelek? Yang benar. Adakah ciptaan Allah yang gagal, yang cacat, yang jelek? Semuanya menurut ilmu Allah paling pas. Bagi saya ini hidung paling pas Pak. Kalau kepanjangan jadi Pinocchio. Udah enjoy dengan apapun yang Allah ciptakan. Ini ciptaan Allah yang mewarnai, rambutnya, keriting, kulitnya, tinggi badannya, semuanya. Tapi orang itu cacat, gak ada yang cacat dalam ilmu Allah. Hanya dalam pengetahuan kita saja. Itu nggak bisa lihat, itu nggak bisa dengar. Memang Allah maunya bikin seperti itu. Itu autis, itu disleksia, enggak. Itu memang Allah mau membuat begitu. Susah bikin orang autis itu, ya kan? Egi, mana mikrofon? Egi nggak bisa jalan, udah mulai dari kapan Egi? Usia 4 tahun Nak. 4 tahun. Kecewa nggak bisa jalan? Awalnya ada rasa itu, tapi sekarang udah enggak. Bersyukur malah. Asalnya sedih dari mulai jalan nggak bisa, jadi lumpuh mulai 4 tahun ya. Sekarang gimana? Masih kecewa nggak? Enggak, bersyukur. Justru apa, karunia Allah, rezeki Allah semuanya lebih dari itu. Tuh. Jadi dengan kaki lumpuh begini rezeki malah lebih lancar. Alhamdulillah. Jadi gimana kita dong? Apa perlu dilumpuhkan? Enggak. Tiap orang punya kapling takdir. Udah punya istri belum Egi? Alhamdulillah sudah. Apakah dengan lumpuh rezeki jadi susah enggak? Tidak. Karena ada rezekinya masing-masing enggak? Oh gitu ya. Udah punya anak? Alhamdulillah belum Pak, belum dipercaya. Belum waktunya? Belum waktunya. Ya berarti belum kan? Belum. Tapi kan istrinya anak orang lain, betul tidak? Ya. Alhamdulillah. Kenapa jadi pusing begini saya bertanya? Alhamdulillah. Ada aja rezeki kan ya? Ada aja. Alhamdulillah. Malah motor beliau lebih dari motor kita semua.
Ya. Apa kelebihannya? Rodanya banyak ya kan. Baik, apa hikmahnya Egi dengan kaki lumpuh begini? Kalau Egi pribadi ya, Jangan pakai Egi. Jangan dengan diadakannya kaki seperti ini, mungkin hilang salah satu pertanggungjawaban nanti di sisi Allah. Wah, benar. Nggak akan dituntut kakinya, udah enggak. Kita nih jalan-jalan kemana-mana terus. Ya. Yang kedua, jangan pakai Yang kedua, alhamdulillah ya, karunia Allah, nikmat Allah, rezeki Allah itu tidak terhalang dengan kondisi Egi seperti ini ya. Kalau Allah mau ngasih semuanya bisa. Bahkan kalau Egi mau normal lagi pun bisa. Kalau menurut Allah, tapi mungkin ini yang terbaik buat Egi. Masya Allah, nggak minder, nggak malu? Nggak, insya Allah. Alhamdulillah. Tuh begitu. Egi ini ikut SSG ya? Ya, ikut. Tahu kan SSG, santri siap guna. Latihannya berat, baris berbaris. Kemudian naik ke gunung, di hutan harus sholat bifak, belum lagi dikecemplungin ke air terjun. Gimana tuh waktu dikecemplungin ke air terjun? Alhamdulillah tenggelam. Kok masih hidup? Ya, itu pertolongan dari Allah. Gimana pertolongan Allah, teman-teman? Ya, ada teman-teman yang bantu. Iya, para pelatih langsung kecemplung juga ya kan. Lalu gimana itu waktu long march, jalan jauh kok segitu jauhnya? Digotong enak bener. Kan jalan jauh kok gunung, wah jauh tuh ya, ke daerah hutan komando sana. Ya. Jadi digotong Egi oleh teman. Ya. Seneng atuh ya. Alhamdulillah ada pengalaman di sisi lain, emang ya seneng, nggak capek, tapi kan ada pengalaman yang lebih ini, jadi membuktikan bahwa bisa lah, jadi bisa membuktikan gitu. Masya Allah. Terus kalau bivak kan harus sendirian tuh ya. Pasang bivak ya. Dipisah-pisah di dalam hutan gimana ya. Kalau pasang bivaknya dibantuin sama pelatih. Enak betul nih ya kan. Tapi kan harus bergerak sendiri malam-malam di hutan ya. Ya, setelah itu mah ditinggalkan. Gimana tuh? Ya, alhamdulillah jadi lebih bisa tafakur, mensyukuri atas segala rizki dan segala karunia dari Allah. Masya Allah. Lulus hadirin karena digotong ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau Allah mau, Allah datangkan seperti yang tunanetra. Gimana mata enggak melihat, tapi kan Allah menolong dengan sejuta mata yang lain yang menuntun, mau nyebrang, mau makan. Masya Allah. Makasih Egi. Tuh ya, Allah sama-sama menciptakan, dan Allah juga menciptakan solusinya. Benar? Makanya tidak usah takut ngadepin hidup ini. Takut kita tuh cuman satu aja, takut tidak disukai Allah. Udah itu aja. Kalau dunia ini nggak ada yang harus kita takutin. Mau seperti apa zaman ke depan, nggak usah cemas. Asal kita disukai Allah, kita akan disiapkan oleh Allah menghadapi zaman. Paham ya adik-adik sekalian ya? Halo, jelas tidak adik-adik? Karena banyak yang stres ngadapin masa depan. Ada ibu-ibu, 3 putranya autis, suaminya meninggal. Ibu gimana? Anaknya 3 ini betul-betul berkebutuhan khusus. Ini bukan ciptaan saya, malah saya bersyukur dipercaya oleh Allah, dititipi anak-anak yang spesial ini. Tapi kan suami ibu meninggal, nanti rezeki dari mana? Oh, suami saya bukan pemberi rezeki, Allah pemberi rezeki. Dan beliau sukacita saja, walaupun pasti berat ya, tapi Allah sudah menyiapkan. Ada sahabat tunanetra Entang nikah dengan tunanetra lagi, entah sudah berapa sekarang anaknya. Saya nanya, Entang, gimana ini anak banyak pada ibu bapaknya enggak lihat? Jawabannya sederhana, Allah kan tahu kami tidak lihat. Bagaimana Allah menitipkan bayi kalau kami tidak dipersiapkan? Kebayang tidak nih? Jadi Allah nitipkan bayi, ya ibu bapaknya dipersiapkanlah oleh Allah dengan caranya. Kita kan aduh di mana bayi ini ya,
mana kepalanya, mana pantatnya, pas dipakai popok, lah ini kepalanya bukannya, tapi nggak akan ketukar lah. Jadi Allah yang menciptakan, Allah juga yang mengurus. Jangan lupa ya, siapa yang mengurus kita setiap saat? Yakin? Allah tahu keperluan kita, Allah tahu keadaan kita, Allah tahu keinginan kita, Allah tahu yang terbaik buat kita. Enak. Sedikit orang yang yakin seperti ini. Bapak 60 berapa Pak? 68. Dulu waktu SD seperti ini enggak dulu? Badannya? Belum, masih kecil dulu. SMA kita, kenapa kita jadi tua? Kenapa saya jadi tua? Tahu penyebabnya? Kenapa kita jadi tua? Karena tubuh ini bukan milik kita. Kalau tubuh ini milik kita, terus wae Bapak SMA ya kan? Tapi kan rumit jadi ketukar dengan SMA asli. Jadi ibu, mana ibu-ibu masa keemasan? Bu, kita harus terima jadi tua ya Bu ya. Tahu kenapa? Karena udah jadi ya. Iya kan? Nggak bisa nggak bisa kita lihat potret yang dulu pengen kayak dulu terus, nggak mungkin ya. Nikmati. Kenapa? Tubuh ini bukan milik kita, dan ini belum tentu pulang bareng loh hadirin. Ada Egi kaki duluan, ada yang tangan duluan. Masih ingat cerita ada pelajar SMA di BSD naik motor kepleset Pak, jatuh masuk ke tronton dan kelindes. Yang kelindes tangannya aja tapi amputasi segini. Sesudah sembuh dia ke sekolah. Teman-teman di kelas tuh, wah kasihan kamu tidak punya tangan kanan. Tahu kata pemuda ini apa? Teman-teman, lihat dong apa yang disisakan oleh Allah. Teman-teman lihat tangannya enggak ada, dia sibuk nyukurin yang disisakan. Coba kalau yang disisakannya cuma tangan kanan, terus ke kelas, gimana itu yang? Halo friend, bisa bubar kelas itu ya nggak? Anak ini soleh Pak, jadi kehilangan tangan kanan, ya udah memang sudah waktunya pulang duluan. Begitu hadirin. Yang kedua tauhid. Kita diurus sampai kapan? Sampai mati. Jadi walaupun pensiun tetap saja ada rezekinya. Makanya yang mau pensiun tidak usah stres, ada rezekinya. Sampai kapan? Sampai meninggal. Itu gimana yang autis itu? Gimana kalau ibunya meninggal? Bapaknya udah meninggal. Ini 3 anak autis bagaimana? Pasti ada jalannya. Di antara contohnya Kang Endut dengan Isoh. Ini sahabat saya pasti sedang dengar di Sukabumi. Beliau lumpuh, kakaknya sudah 46 tahun lumpuh, adiknya berapa? 42 mungkin lumpuh, berbaring. Ibu meninggal, kemudian bapaknya juga meninggal. Padahal 2 anak ini nggak bisa kemana-mana. Ada yang ngurus, Ajid ngurus, saudaranya, tetangganya, semuanya diurus Allah. Allah gerakan. Ada satu lagi Mas Punto, tunanetra, lumpuh. Kalau Egi kaki, kalau duduk mata. Lah ini Mas Punto tuh kaki lumpuh, mata nggak lihat, tinggal di lantai 3 di masjid ini waktu sebelum pindah dari sini. Gimana itu? Makan turun susah, itu Dek, gelas minum teh naik ke lantai 3 Dek. Piring juga naik dengan makanan dipegang oleh santri yang nganterin. Masa magic? Ada yang nganterin tiap hari, sehari 3 kali. Allah yang ngurus. Sekarang Mas Punto sudah tidak di sini, diurus oleh istrinya. Ada jodohnya.
Ada yang mau nikah, Susi tuh mau nikah sama Mas Punto, Allah yang menggerakkan, diurus. Jadi Allah mengurus semuanya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, ini adalah penyembahan. Kita tidak boleh menyembah kecuali hanya untuk Allah. Kita ini hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah, diciptakan di dunia untuk ngabdi ke Allah. Jadi tenang, kalau kita ngabdinya benar, Allah cukupi. Mungkin enggak sekarang ya, Tentara Republik Indonesia yang tugasnya mengabdi ke negeri ini tidak dikaji, tidak dikasih makan, itu nggak akan bisa perang. Mungkin tidak, Bapak punya pembantu di rumah, tugasnya banyak, nimba, ngepel dan sebagainya, tidak dikasih makan, tidak dikasih pakaian, tidak dikasih fasilitas, dia nggak akan bisa kerja. Nah, Allah menyuruh kita ibadah, pasti dicukupi lah. Kalau enggak, kita nggak akan bisa sholat, nggak akan bisa ibadah, benar? Jadi kalau kita hidupnya memang, ya Allah, saya hambamu, saya milikmu, saya mengabdikan ini untukmu, saya belajar karena engkau menyuruh belajar dan engkau suka kepada yang belajar, saya belajar karena engkau ya Allah. Ya Allah, saya berbakti ke orang tua karena engkau yang memerintahkan dan engkau menyukai anak yang berbakti. Saya berbakti kepada orang tua karena engkau ya Allah. Itu ibadah. Niatnya karena engkau, karena Allah, caranya cara yang disukai Allah. Ya Rabb, saya bekerja, engkau menyuruh saya bekerja sebagai amal soleh. Saya niatkan bekerja ini mematuhi perintahmu semata-mata agar engkau ridho. Ya Allah, saya lakukan ini yang terbaik karena engkau menyuruh wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Engkau menyuruh lakukanlah yang terbaik karena engkau mencintai. Saya profesional karena engkau suka. Saya dagang, saya jujur karena engkau yang menyuruh dan engkau yang menyukai. Jadi nggak ada kaitan dengan karir, nggak ada kaitan dengan jadi sukses. Enggak, kita berdagang itu ibadah, kita bekerja bagus ibadah. Saya kepala keluarga, jadi suami, jadi ayah, saya didik keluarga dengan baik karena ini amanah darimu. Ku anfusakum wa ahlikum naro, engkau yang mengamanahkan, saya jaga, semoga engkau ridho. Enggak ada tuh pengen dikagumi anak, pengen dipuji anak, enggak. Kita membantu keluarga karena ibadah. Jelas tidak? Enak. Adik-adik nggak usah risau masa depan, sekarang aja perbaiki ibadahnya, perbaiki akhlaknya, belajar sungguh-sungguh. Allah yang ngatur. Allah takdirkan adik mau kuliah di mana, jadi tapi nggak ada biayanya. Kalau memang takdirnya ada nanti biayanya ngikut. Gak usah risau, ada Allah. Ini yang penting. Selama ini ke Allahnya kita nggak serius, betul? Kita bersandar ke orang tua, bersandar ke gaji, bersandar ke harta, bersandar ke aset, bersandar ke relasi. Itu Allah tidak suka. Dan yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Jadi Allah punya nama-nama dan sifat yang hanya Allah yang punya, tidak ada yang menyerupainya. Silakan, ada pertanyaan. Ya, mikrofon, maaf, pakai mikrofon ya Pak supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Eko Mahfur dari Pasuruan. Mohon izin bertanya, ini terkait dengan ketauhidan tadi, di mana semuanya itu diurus oleh Allah. Ada kalanya kita itu berada di suatu kondisi yang seperti tidak bisa apa-apa. Di satu sisi kita harus berikhtiar dan bertawakal. Tapi di sisi lain kita pada kondisi harus merubah sesuatu yang kurang baik.
Dan kita tidak punya kemampuan ataupun misalnya gimana mengubahnya, apa mengubah negeri ini? Misalnya di suatu lingkungan kerja itu ada orang-orang yang diberi amanah tapi kurang bisa melaksanakan. Dan itu atasannya gitu ya, nggak berani jadinya. Ya, kewenangan itu kan. Baik. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan dengan itu semua? Jadi kita ngikut aja atau harus melakukan upaya apa? Kalau ada kemungkaran dalam Islam 3. 1, tolak dengan tangan, ini artinya dengan power. 2, tolak dengan lisan. Yang ketiga di hati. Itu selemah-lemah iman. Aduh, saya nggak bisa apa-apa nih. Nah, kita harus mengukur diri kita, Pak. Misalkan ini drum nih, harus dipindahin, dan ternyata kita kuat, pindahin. Tapi kalau kita ternyata segede kelingking, ngedorong drum patah, nah pakai aja ngupil, itu juga bersih, betul tidak? Posisi saya sekarang, apa yang bisa dilakukan mengubah negeri ini? Saya bukan pejabat yang menentukan. Manfaatkan aja pesantren yang ditakdirkan ini, didik santri supaya ke depan mudah-mudahan jadi para pemimpin. Kan yang jadi pemimpin ke depan sekarang masih muda, betul? Para pemimpin yang ada sekarang dulu pernah SMP tuh, didik aja sekarang. Tapi kan keburu meninggal, nggak ada masalah ya. Kita didik, inilah ladang amal kita. Jadi apa aja yang bisa dilakukan, Pak? Kesempatan untuk merubah dengan cara yang lain, misalnya dengan pendekatan yang mungkin. Ya, kalau memang Bapak punya kemampuan, ada relasi yang lebih tinggi, tiap orang punya kapasitas masing-masing. Tapi harus ada effort untuk berjuang. Tapi kalau Bapak di sana terus dan Bapak ke bawah ngaco, keluar. Siap. Cari aja. Wah, nanti gaji ya di semua aja di seluruh dunia ini yang ngasih rezeki cuma satu, Allah. Coba kalau di sana iman rusak. Jadi gini, Pak. Kerja itu di tempat yang 2 cirinya kalau ingin bagus, Bapak ingin bahagia. 1, tempat itu menguatkan iman, dan yang kedua, kesibukan bekerjanya jadi amal soleh. Kalau kita ada di satu tempat iman makin rusak, cirinya iman makin rusak apa? Makin sering galau, cemas terus, sedih, kecewa terus, dan ribet aja hidupnya tuh, ribet saja. Nah, udah hijrah, Pak, hijrah. Belum tentu panjang umur. Coba saya terawang dulu ya. Wah, saya nggak tahu ya. Belum tentu panjang umur nih. Ya, ada kemarin. Oh, jamaah umroh pernah ikut acara di sini. Pertanyaannya mirip. Oh, gimana? Ya hijrah, Bu. Berhenti beliau, Pak. Beliau itu asalnya kerja di sebuah perusahaan asing. Wah, ke Amerika kemana? Ibu-ibu ya. Kemudian berhenti, kan kebayang, aduh gimana nih penghasilan segini besarnya. Kemarin beliau mengumrohkan banyak orang. Ternyata berhenti tuh gara-gara pertanyaan yang sama. Udah hijrah, kalau iman jadi makin rusak, kalau tidak jadi amal soleh mau apa? Kita lagi nunggu mati, hijrah. Dan qadarullah sekarang berbalik, suaminya yang karirnya jadi dimudahkan oleh Allah rezekinya. Wah, mengumrohkan banyak orang. Dan beliau kemarin mengatakan, saya keluar dari kerjaan gara-gara AA. Kenapa saya? Ya karena ya gitulah. Saya nggak nyuruh Bapak keluar ya. Nanti jangan nyalahin saya. Malah yang itu menjadi banyak duitnya, saya jadi jual-jual. Jual-jual aja, Pak. Mungkin lagi dibersihkan. Nanti kalau udah bersih, ada lagi. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Subhan A, gurunya anak-anak. Satu pertanyaan saja. Satu sisi saya ingin menyerahkan semua hal itu kepada Allah, seperti AA sampaikan. Tapi satu sisi lagi Allah menyatakan begini, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
jika kaum itu tidak mengubahnya sendiri? Saya mohon penjelasan. Terima kasih. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang harus Bapak rubah itu adalah bagaimana Bapak bergantung ke siapa. Jadi takwa atau tidak. Kalau kita makin takwa, Allah akan menolong. Jadi perubahan di sana yang dapat saya pahami itu adalah kitanya jadi makin pengen dekat dengan Allah atau tidak. Kalau kita jadi dekat dengan Allah, maka Allah akan menolong. Diubah semuanya jadi baik. Gini contoh. Sebagai guru nih, mana yang kita pikirkan? Ingin murid jadi baik? Bagus. Tapi gimana caranya murid jadi baik? Kita tidak bisa mengubah murid. Kalau ingin murid jadi baik, rubahlah diri kita supaya kita disukai Allah. Nanti Allah menggunakan diri kita manfaat untuk perubahan murid. Kalau kitanya nggak disukai Allah, kelakuannya misalkan nggak pas, ya Allah nggak menggunakan diri kita. Ubahlah diri kita. Ubahnya apa? Hati harus makin bersih, bersih dari kemusyrikan, kesombongan. Nanti Allah menggunakan diri kita jadi jalan. Ini ceramah begini gampang hadirin. Tetapi apakah ceramah ini takdirnya bermanfaat? Allah yang memilih dan Allah tahu hati saya. Kalau hatinya ujub, ria, sombong, dengki, petantang petenteng, ceramah ya ceramah, tapi dibuat saja tidak ada manfaatnya. Dan buat dirinya sendiri aja nggak manfaat ceramah ini. Tapi mungkin ada yang ceramahnya sederhana, sedikit, tapi hatinya baik, bersih dan Allah suka. Hanya satu nasihat saja bisa berubah. Jadi harus mengubah hatinya dulu. Banyak orang tua yang ingin anaknya jadi baik, itu bagus. Tapi gimana? Kita nggak bisa mengubah anak-anak. Orang tuanya harus mengubah dirinya sendiri. Apanya yang diubah? Hatinya. Dan tidak banyak orang yang serius memperbaiki hatinya. Di sini juga diamanahi murid santri banyak. Gimana ya nggak? Makin banyak santri saya di akhirat bakal dituntut ini. Tiap santri itu dituntut, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan memperbaiki diri. Kan? Ya masa kemasan ini lebih rumit ngurus masa kemasan. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Terima kasih adik-adik yang hari ini pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Ada? Santri teh. Jangan gitu tuh Kak Kiai dada teh. Ini nih gen apa namanya? Gen Z. Gen Z. Salam untuk orang tua ya. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai disebut-sebut oleh orang tua, ini santri Agim. Lagi jangan ya. Kalau lagi menjengkelkan, awas dibilangin sama Agim, saya itu udah banyak masalah ya. Jangan sampai dilaporin. Adik-adik jadi contoh di rumah ya. Hati-hati HP karena itu akan sangat mencuri waktu ibadah, sangat mudah merontokkan iman. Karena tayangan di handphone itu dirancang menarik untuk nafsu. Lalu ingat baik-baik, kita belum tentu punya Ramadan yang akan datang. Berbaktilah ke orang tua sebagai ladang amal yang luar biasa. Pokoknya orang yang celaka itu ada 3. Satu, yang Ramadan tidak dapat ampunan. Yang kedua, yang ada orang tuanya sudah tua dan dia tidak berhasil ke sorga karena tidak berbakti. Dan yang ketiga, yang disebut nama Rasulullah tetapi dia tidak bersolawat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.